kita memang harus menemukan passion-nya kita apa. Iya. Semakin banyak, nih kalau masih statusnya student ya, Heeh. semakin banyak kita stimulasi, kita akan semakin kaya dan kita akan semakin tahu, oh yang ini saya seneng nih di sini, yang ini saya kayaknya kurang begitu minat. Gitu. Begitu juga, begitu dia telah terstimulasi, nanti akan muncul ide-ide kreativitas yang mungkin di eranya mereka terpikirkan, di eranya kita dulu nggak kepikirkan. Iya. Karena Beda. stimulasinya lebih banyak, keterampilan mereka yang sekarang juga lebih banyak gitu ya. Itu menemukan solusi-solusi yang lebih menarik sih. Iya. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas, Generasi Maestro. Para sahabat, kalau Anda pernah bekerja atau Anda sedang bekerja di perusahaan, garda terdepan dari suatu perusahaan adalah bagaimana memilih orang-orang terbaik untuk masuk ke suatu perusahaannya. Nah, garda terdepan ini tentu berada di bidang human capital yang saat ini banyak orang sebutkan. Nah, tamu saya pada hari ini seorang direktur human capital dari Vonbright, Bapak Richard Nitiharja. Selamat datang Pak di acara Gemas, di program Gemas Generasi Maestro. Pak Richard ini sudah berpengalaman puluhan tahun untuk mengembangkan sumber daya manusia di berbagai perusahaan, ya baik lokal maupun perusahaan asing. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Richard. Bagaimana sih mengembangkan sumber daya manusia di suatu perusahaan agar sumber daya manusia ini menjadi suatu sumber daya yang berkualitas, sehingga kalau sumber daya manusia yang berkualitas suatu perusahaan, maka perusahaan pun tentu akan berkembang lebih pesat lagi, berkembang lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak sudah hadir nih Pak. Nah, Pak Richard kan sebagai Human Capital Director, sekarang tuh banyak orang yang nggak tahu ini mulai berevolusi atau istilah-istilah dulu kan dari zaman personalia, terus human resources, HR, sekarang human capital. Itu memang ini Pak, ada evolusi di bidang penamaan. Itu ada perbedaan sih atau ada dampaknya nggak sih? Iya, sebenarnya filosofinya ya. Filosofinya. Jadi kalau dulu melihat kita perusahaan itu membutuhkan pekerja, seolah-olah dilihat hanya orang yang bekerja. Tapi belakangan kita menyadari juga bahwa perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk sama-sama berpikir, sama-sama berkarya, begitu kan? Bukan hanya dia bekerja ya. Betul. Jadi dieksplor bahwa dia bisa mengembangkan dirinya dia sendiri, berkarya lebih jauh lagi, sehingga itu adalah aset sebagai kapital yang memang berkontribusi aktif terhadap kemajuan perusahaan. Sehingga dari situ filosofi ke belakangnya, pendekatannya tentunya menjadi berbeda. Iya. Ya sekarang orang lebih banyak menyebut sebagai human capital ya Pak ya. Iya, ya sebenarnya itu sekarang bahkan ada yang lebih lagi gitu. Tapi sebenarnya kurang lebih logiknya sama, bahwa ya memang itu adalah mitra dari perusahaan yang sama-sama bertumbuh. Iya. Ya, punya peran untuk mengembangkan perusahaan sama-sama gitu ya. Ya sekarang pekerja sudah menjadi mitra bagi perusahaan gitu ya. Arahnya ke sana gitu ya. Jadi inilah seimbang lah gitu ya. Partner lah kalau partner zaman ya, sekarang partner ya. Dan juga di banyak perusahaan juga udah nggak menyebut pekerja lagi kan, ada yang menyebut mitra, partner ya. Tapi kan sekarang masalah gini nih Pak, banyak ya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Terus saya juga banyak bertemu banyak orang, dari orang HR dan orang macam-macam, yang mereka merasa kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai. Tapi kan kalau kita lihat atau kita baca, banyak lulusan-lulusan, banyak orang yang mencari pekerjaan juga. Nah, masalahnya di mana sih Pak? Nah, satu sisi perusahaan susah mencari tenaga kerja, satu sisi sebenarnya banyak juga orang yang memerlukan pekerjaan.
memang saya nggak bawa datanya sih Iya, ya. Lulusan setiap tahun itu berapa banyak? Iya, iya. Tapi memang setiap tahun itu lulusan universitas, baik itu strata 1, 2, 3, diploma, maupun kalau misalnya kadang-kadang kita berbicara kebutuhan yang lulusan dari SMA atau SMK lah ya, SMK, karena SMK itu harapannya bisa langsung bekerja. Iya. Itu memang jumlahnya sangat banyak. Iya. Dan memang di satu sisi seperti yang tadi Bapak sampaikan, kebutuhan perusahaan juga banyak. Iya. Memang ini tantangan yang menarik. Gimana cara menemukan bahwa ada sumber daya manusia yang bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Iya. Ya, ini tantangan tersendiri. Iya. Dan ini kayaknya nggak selesai-selesai ya, Pak. Iya. Makanya ya saya sering lah ngobrol gitu ya dengan teman-teman yang orang HR juga, orang human capital juga. Semua mengalami kendala yang sama sih. Iya. Maupun itu perusahaan besar ya, perusahaan besar atau perusahaan menengah atau perusahaan kecil, semua kendalanya sama gitu. Kok susah ya nyari orang sekarang? Iya. Ya memang walaupun sebenarnya banyak upaya dan banyak sarana sebenarnya kalau sekarang tuh sudah mulai mempermudah kita ya dari sudut perusahaan untuk mencari dan juga mengembangkan sumber daya manusia. Karena kalau mau mencari yang benar-benar pas 100%, kayaknya cuma adanya di cerita-cerita itu doang. harus perusahaan itu juga mengembangkan, ya artinya setelah merekrut kecocokan berapa persen, kemudian tim dari perusahaan itu memberikan kesempatan untuk melatih, mengembangkan si sumber daya manusia tersebut. Ya makanya kadang-kadang juga saya suka ngomong dengan orang-orang di kantor tuh, mereka yang user ini yang perlu anak buah atau perlu ini partner mitra, mereka maunya dapat yang udah jago, udah serba bisa. Nah, ya sering bilang ya untuk mendapatkan itu kan nggak mudah gitu loh. Ya kita harus bisa misalnya ya udahlah 70-80% sesuai kriteria, nanti ya tinggal sisanya kita kembangkan gitu ya. Dulu tuh ada fenomena menarik. Iya. Perusahaan mau merekrut, mengundang lah ya kandidat ya. Tapi kadang-kadang paham juga di perusahaan kan merekrut nggak cuma 1-2 orang ya, jumlahnya banyak. Sehingga mungkin perlu beberapa kali diundang gitu. Sehingga bagi kandidat yang diundang beberapa kali itu kadang-kadang terkendala juga. Misalnya mau ada jadwal psikotesnya, dia mungkin harus izin beberapa hari cuti, atau bahkan dia juga mungkin di sisi lain waktunya bertabrakan dengan agenda lain. Itu kadang-kadang juga PR bagi tim rekrutmen. Jadi nyari kandidat itu akhirnya, wah si kandidat A yang bagus, gara-gara isu ada tes atau ada prosedur lainnya, akhirnya chance-nya menjadi kecil. Iya. Ini kita buat stimulasi baru, Pak. Ada tools gitu ya? Iya. Kalau kemarin pas pandemi kan tools online ini, tes seleksi online ini dipakai untuk menjaga jarak dan lain-lain, menghindari kerumunan ya. Tapi kalau yang kayak zaman sekarang ini, di mana sudah lebih terkendali, itu justru dipakai untuk meningkatkan produktivitas tim rekrutmen. Iya. Jadi orang kalau misalnya sudah dipanggil perdana, kemudian dia di tahap lanjutannya, itu tim dari perusahaan bisa menggunakan online test untuk melakukan pemetaan ya, profiling. Kira-kira profilnya cocok nggak dengan kebutuhan perusahaan. Oke Pak, nanti mungkin itu bisa kita bahas lebih lanjut yang menarik ya nanti ya, online test ini ya. Sebelum masuk ke sana nih Pak, sebenarnya dalam rekrutmen itu kan tadi saya bilang tuh sebenarnya rekrutmen itu garda terdepan di suatu perusahaan ya. Karena ketika kita mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, nah itu juga akan bisa mengembangkan perusahaan. Nah beban ini kan ditanggung oleh bagian human capital nih untuk merekrutnya. Nah ada nggak Pak cara-cara untuk merekrut yang benar, yang baik, terus metodenya bagaimana? Gitu. Sebenarnya kalau metode rekrutmen ya sebenarnya kita ada probabilitasnya. Artinya setelah kita melihat CV yang sesuai, artinya latar belakang pendidikan, pengalaman itu ya sudah sesuai, tetap kita harus ada probabilitas dan biasanya kan perusahaan memilih terbaik
Iya, ya kan, terbaik. Ya. Namun kadang-kadang yang kita suka lupa adalah kita pengennya punya, atau dari sudut perusahaan ya, berpikir kita pengennya yang terbaik semua gitu kan. Tapi kan kayaknya nggak mungkin ya Pak. Iya. Apalagi kalau kita nyambung, lulusan itu setiap tahun banyak. Betul. Dan itu kan memang perlu touch up sedikit. Iya. Dan itu kan jadi yang lulusan terbaik kan jadi rebutan perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya. Iya. Di kita ada salah satu kegiatan namanya internship. Internshipnya kita itu adalah kayak magang gitu. Betul. Tapi kita mengelola selagi mereka masih statusnya student. Pada saat mereka kebanyakan kan pendidikan sekarang sudah menyediakan on job training. Iya. Slot itu yang kita kelola, kita pasangkan di perusahaan. Kita perkenalkan perusahaan itu aktivitasnya ngapain. Sebenarnya tujuan jangka panjangnya adalah kita melatih. Dimulai dengan memperkenalkan dulu ya. Memperkenalkan, melatih dia itu seperti apa, industri kita seperti apa. Sehingga begitu mereka lulus, sebenarnya salah satu cara untuk meminimalisir gap tadi. Ya sebenarnya antara dunia kampus dan dunia industri itu sering terjadi gaps ya. Iya, betul. Itu bukan rahasia umum lagi itu. Antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri kadang-kadang berjalan sendiri-sendiri yang sehingga antara input dan output itu akhirnya nggak ketemu. Iya. Ya, itu memang kalau sekarang sudah mulai diminimalisir ya. Banyak pendidikan yang sudah menyediakan program on job training sehingga itu tadi kayak kita menyebutnya program internship. Memperkenalkan sejak dini kebutuhan industrinya itu apa. Itu berarti harus kerjasama ya dengan pendidikan ya, mau dia SMK atau kampus, universitas gitu ya Pak ya. Betul. Kita punya riset lapangan ya. Dari program internship yang kita kelola dengan benar, sebenarnya kita banyak menemukan talent-talent bagus. Yang selama ini nggak terpantau gitu ya. Betul, selama ini akhirnya cuma jalan-jalan sendiri ya, karena tidak dikelola ya. Akhirnya begitu dia lulus, perusahaan mencari, tetapi harus mempoles ulang ya. Iya. Sementara begitu udah di hiring kan timernya berjalan tuh, sehingga menjadi lebih susah. Padahal ketika kita lakukan pada saat program internship itu, yang selagi mereka statusnya student ya sudah kita latih, kita perkenalkan, itu proses pembinaannya itu jauh lebih mudah. Sehingga pada saat nanti mereka lulus masuk ke dunia industri itu sudah kenal, sudah mengerti, sehingga isunya pembinaan SDM pada saat direkrut itu bukan memperkenalkan lagi, melainkan sudah kita mau menambah produktivitas kerja, kecepatan kerja, kualitas kerja. Kemarin-kemarin ini banyak yang pada saat direkrut baru kita memperkenalkan. Isunya baru memperkenalkan, padahal timer udah jalan. Sehingga kalkulatornya jadi banyak nggak ketemunya gitu kan. Argonya tuh jalan. Padahal isunya lebih ke arah punya waktu untuk memperkenalkan lebih lama, melatih, menstimulasi, sehingga begitu tadi argo sudah berjalan, anak-anak ini yang baru ini udah siap ya. Udah siap. Ini sebenarnya statement ini juga sebenarnya membuka wacana kalau tadi Bapak menyebutkan anak-anak muda ya. Nah, kalau dilihat dari angle sebaliknya, sebenarnya anak-anak muda jangan jangan sedikit-sedikit berpikir juga, aduh nanti ngerepotin atau nanti aduh ini saya kan masih sekolah atau segala macam ya. Justru kalau ada kesempatan untuk atau berkenalan dengan industri, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi cepat ya. Betul. Nah, makanya juga sebenarnya saya juga mulai mau masuk ke situ. Ada kalau di SMK tuh saya punya suatu komunitas udah masuk ke SMK. Jadi kami bekerja sama dengan SMK seluruh Indonesia untuk melakukan inilah ya, mereka pembinaan segala macam, terus dikasih juga materi-materi dunia industri gitu kan. Tapi itu khusus lebih ke SMK yang
marketing, Oh, bisnis oke. pemasaran, Bisnis daring pemasaran. Ya. ya lebih ke sana. Ya. Tapi ya karena komunitas saya kan komunitas ini apa sales gitu, Ya. makanya masuk situ. Tapi menurut saya memang itu berguna banget, ya Ya. kan? Berguna sekali ketika anak-anak lulusan SMK ini, mereka kan udah kita sering mengadakan kompetisi segala, mereka begitu lulus sudah siap kerja tuh. Betul. Ya, jadi selain menerima teori-teori di sekolah, mereka juga siap kerja, dan juga komunitas ini memberikan edukasi ke guru-gurunya. Ya. Kadang-kadang kan guru cuma tahu teorinya. Ya. Sedangkan di dunia industri kan Ya. yang penting prakteknya gimana. Ya. Nah, sering sharing juga tuh, Pak. Ya. Ya. Kalau di SMK disebutnya magang guru. Iya. Ya, jadi gurunya pun diajak untuk berkenalan industri itu butuhnya apa sih. Betul ya. Mungkin udah sekarang harus berkolaborasi gitu, nggak bisa jalan sendiri sih ya. Iya. Bahkan kalau memungkinkan justru kita berikan kesempatan untuk gurunya berkenalan dengan industri. Iya. Ya. Sehingga guru ini bisa sebagai perantara komunikasi. Iya. Industri itu butuhnya apa sih? Iya. Guru tetap lebih banyak berinteraksi dengan siswanya. Menyampaikan pesan lebih banyak, sehingga pada saat nanti kesempatan siswanya ketemu dengan industri sudah lebih sedikit PR-nya. Betul. Jadi kalau bisa jangan cuman sekedar formalitas, tapi kalau bisa memang sebenarnya konsepnya udah menarik. Tinggal eksekusi di lapangannya itu yang harus kita jalankan. Ya. Jangan sampai semuanya itu dibebankan kepada industri. Industri ya itu tadi, begitu sudah ketemu argo mah repot, ya kan? Iya. Nah, tapi itu yang perlu diperhalus, dan program pengembangan itu sebenarnya bisa ditambahkan ya. Kalau di saya kebetulan banyak jurusan. Iya. Oh, jadi semua jurusan ya? Ya, tidak semua, tapi banyak jurusan yang memang kita sudah coba kolaborasikan dan sejauh ini berjalan cukup lancar. Ya. Bisnis daring pemasaran, ada juga yang cukup unik, busana, pendingin udara. Nah, itu jadi kayak gitu-gitu justru kenapa jurusan itu ada, sebenarnya kan memang banyak SDM yang dilatih di sana kan, karena secara teoritis kita tetap butuh dong. SDM tanpa knowledge itu bagaimana juga gitu kan. Nah, kita di industri mengelola program-program itu supaya anak-anak ini seimbang antara knowledge dan juga jam terbang. Iya. Harapannya nanti begitu lulus kan mudah untuk direkrut. Betul. Ya. Nah, itu salah satu cara untuk meminimalisir gap. Iya. Luar biasa juga ya. Maksudnya kita harus berkolaborasi lah ya itu ya. Iya. Nah, cuma kan Pak sekarang nih ya, ada juga yang bagian human capital kan mereka juga dilema nih. Sekarang dilemanya begini. Rekrut orang yang udah jadi atau rekrut orang yang fresh graduate baru lulus. Gitu loh. Dengan konsekuensi masing-masing lah ya. Soalnya masalahnya kadang-kadang kan usernya mau cari orang yang udah siap pakai. Nah, menurut Pak Richard gimana sih, Pak? Ya. Saya banyak ngalamin karena pekerjaan saya kan HR consultant gitu kan. Jadi saya biasanya membuat mapping dulu kepada perusahaan. Butuhnya yang siap atau butuhnya bibit yang baik. Ya, artinya untuk menjawab itu sebenarnya kita harus mapping dulu pekerjaan itu. Butuhnya tuh sebenarnya yang mana sih? Karena kalau saya menganalogikan kepada perusahaan kan, nggak mungkin ya satu perusahaan isinya orang expert semua. Kalau kita berbicara secara bisnis, memang tuh biayanya murah atau mahal tuh gitu. Nggak mungkin. Selain biaya mahal, budayanya yang sudah mereka anut itu jadi masalah juga. Iya. Mengumpulkan orang-orang yang expert itu bukannya tidak ada masalah. Iya. Jadi kalau saya bilang secara strategik ya kepada perusahaan, kita harus mapping dulu. Posisi mana sih kita butuh expert, posisi mana yang kita perlu bibit. Toh pada saatnya nanti yang bibit ini juga bisa berkontribusi, ya kan? Sebagai talent-talent baru juga, sehingga kalau perusahaan ingin menambah unit usaha atau divisi baru dan lain-lain, justru kandidat-kandidat inilah yang bisa kita promosikan. Betul, begitu. Iya, emang itu sering kali jadi kendala bagi ini dilema lah ya. Ya, tapi memang
kita harus lihat juga Pak ya tadi Iya. mana yang dibutuhkan. Nah kemudian kan setelah kita merekrut karyawan gitu ya, orang HR gitu loh Pak. Kan ini juga video ini kan ditonton mungkin oleh banyak orang yang bukan orang HR aja ya, orang human capital aja. Nah bagaimana sih kita mengembangkan talent ini, tenaga kerja ini agar sesuai dengan culture perusahaan yang kita inginkan Pak, ya kan? Nah, ini ngebayangin orangnya sudah masuk berarti Iya, ya? udah masuk kan tadi udah rekrutmen, dapat orangnya. Ya memang perlu ada sosialisasi, ada empowerment ya. Dan yang satu lagi juga biasanya kalau di zamannya sekarang ini maunya serba terukur. Iya. Karena empowerment terus menerus, tapi kalau ukurannya hasilnya kurang baik juga nggak seimbang buat perusahaan. Ya. Nah itu sebenarnya kalau menurut kita sebenarnya pentingnya membuat manajemen SDM yang baik. Iya. Ya, kapan orang di empower, kapan dia dikasih kejelasan bahwa tugasnya dia apa sih? Kapan juga kita mengukur hasil kerjanya yang bersangkutan itu apa? Banyak orang yang khawatir, wah saya dinilai, saya diukur. Iya. Padahal itu sebagai salah satu parameter kita untuk menambah encourage, ya, menambah pasukan lagi kah? Atau justru dia ini saatnya untuk dipromosikan kah? Dikasih tanggung jawab yang lebih besar kah? Termasuk naik peringkat, naik jabatan gitu kan? Justru sekarang itu banyak yang secara konsep paham, tapi eksekusinya itu sulit dijalankan. Iya. Mengembangkan culture perusahaan kan sulit untuk Nah itu memang harus seimbang, artinya pengukuran itu harus bisa dijalankan. Sekarang banyak tools untuk mensupport itu. Iya. Ya, kayak misalnya kita aja dalam internship itu ya, kita lakukan penilaian per ada yang 3 bulan, ada yang setiap bulan. Sekarang online support itu memudahkan kita kok. Iya. Pakai perangkat gadget ini aja, itu udah memudahkan banyak hal. Dan yang menariknya adalah kalau dari sudut pengelolanya ya, tim HR-nya, summary-nya itu yang kita butuhkan kan. Summary-nya itu juga bisa kita olah secara digital. Ya, jadi zaman sekarang ini untuk nyambung ke tadi memang bisa diukur itu dengan mudah ya. Jangan khawatir kalau orang dapat performance-nya jelek. Orang berpikir kalau performance-nya jelek berarti saya selesai dong ya. Sebenarnya itu langkah awal. Begitu udah tahu performance jelek kan pilihannya gini. Kamu mau memperbaiki diri nggak? Itu yang menciptakan motivasi orang untuk bertanya, perbaikannya apa sih? Nah itu yang harus kita tim capital itu sebagai aset SDM ini harus diolah untuk terus bertanya sebenarnya yang diharapkan dari masing-masing SDM itu apa, ya kan? Kita komunikasikan kepada masing-masing SDM sehingga SDM yang bersangkutan harus andil juga. Gitu. Once dia tahu sebenarnya perform itu akan lebih mudah. Values dan output harus seimbang. Iya. Sekarang kan zamannya teknologi nih Pak. Apalagi sejak pandemi ini. Sejak pandemi ini banyak perusahaan yang sudah hybrid lah ya sekarang sistem kerjanya. WFA, WFO gitu loh. Nah, kalau Pak Richard melihatnya gimana tuh Pak dengan hybrid ini kerja? Apakah produktivitasnya tetap menurun atau malah lebih baik nih sekarang? Kan pengalaman sebagai konsultan. Kalau sekarang terjadi peralihan begini, kalau dulu orang teridentifikasi dengan berapa jam hadir dan jam pulang. Pokoknya absen pagi, absen sore. Kalau sekarang yang lebih terstimulasi adalah kinerjanya apa, progresnya udah sampai di mana, itu lebih mudah untuk terpantau. Ya, digitalisasi ini memudahkan proses kerja itu tersimpan secara digital, ya, sehingga yang harusnya saling berinteraksi itu bisa melihat, ya, sehingga kolaborasi itu menjadi lebih mudah. Tapi tantangannya adalah sistemnya siap, sistemnya mendukung, pelakunya merasa, aduh, ini sekarang tambah pusing nih, sistemnya tambah banyak nih. Ya, itu proses adaptasi baru lagi. Tapi kalau kita melihat bahwa
situasi ini membuka perspektif baru ya. Iya, iya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya memungkinkan itu dilakukan secara jarak jauh. Iya, di mana ya. aja juga bisa ya. Iya, memang tidak semua pekerjaan Iya, bisa ya. dilakukan begitu. Ya, tapi banyak yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Iya. Ya, contohnya udah banyak kok. Iya. Dan ya survival 2 tahun pandemi aja sebenarnya menyatakan begitu kan ya. Iya. Tinggal kita menstimulasi lagi untuk di berikutnya ini bagaimana cara kita memonitoring secara jarak jauh. Iya, Jarak iya. jauh itu bukan berarti tidak bekerja ya. Iya. Justru saya banyak mendapat info bahwa, dengan sekarang jam meeting menjadi lebih bebas. Iya. Dan bisa sampai malam, Pak. Iya. Ya itu. Yang dulu kalau udah sore selesai ya udah pada pulang kan. Iya. Sekarang bisa meeting malam karena lewat Zoom, lewat Iya. online meeting. Ya itu suka dukanya memang tuh. Tapi yang menarik adalah artinya kita dari sudut sumber daya manusia semakin terstimulasi sebenarnya. Iya. Memang kalau meeting terus gitu ya, juga tidak ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan juga sama aja. Iya, Ya, iya. memang harusnya itu diimbangi. Iya. Ya, meeting dan bekerja harusnya punya proporsi yang Iya. pas juga Iya. gitu ya. Konsep terus tidak dieksekusi juga masalah gitu Iya. kan. Tapi kalau nggak punya konsep, ya masalah juga. Iya. Gitu ya. Jadi itu menyimbangi antara meeting koordinasi kah atau meeting reporting kah, tetap harus ada waktu juga untuk melaksanakan pekerjaan itu. Iya. Ya, Tapi itulah. menurut pengalaman Pak Richard selama 2 tahun ini, gimana produktivitasnya jadi meningkat kah karyawan ini dengan hybrid ini ya? Iya, optimisnya begitu sih. Begitu ya. Bahkan Karena kan sebenarnya mereka nggak harus ke kantor pagi-pagi udah menghabiskan waktu berjam-jam, pulang berjam-jam Iya. lagi. kita sebenarnya sebelum pandemi sudah melakukan itu. Tapi dengan adanya pandemi ini Makin dipaksa ya. ya melegitimasi. Ya. Kita sudah meminimalisir melihat datang tepat waktu dan Iya. itu ya. Tapi balik lagi ini disesuaikan dengan Ya, jenis pekerjaannya pekerjaannya. nggak Ya. bisa semuanya. Ya. Karena di suatu company juga sering terjadi kecemburuan. Iya. Ya kan, yang harus karena produksi kan dia harus orangnya datang. Iya betul, nggak mungkin mesin ini dibawa kemana-mana. Kalau dibawa ke rumah juga mesinnya listriknya nggak cukup juga. Iya. Ya, tapi itu ya setelah kita analisa sebenarnya memang banyak hal yang dari pandemi ini ya timbul ide-ide untuk melakukan pekerjaan semua jarak jauh, ya secara output kerja itu lebih bisa diberikan bobot lebih tinggi dibandingkan dengan ini dilihatnya datangnya tepat waktu tapi outputnya dipertanyakan gitu kan. Sekarang fenomenanya sudah mulai berubah. Ya kita harus beradaptasi lah dengan perubahan ini ya. Ya. Iya, betul. Nah, kembali ke ini Pak, kan sekarang zamannya teknologi nih karena pandemi ini semua juga teknologi langsung meningkat pesat. Kan tadi Pak Richard cerita mengenai online rekrutmen ya. Nah, bisa lebih jelas Pak, dijelaskan lagi nih cerita mengenai online. Ini apa sih sebenarnya gitu loh. Online rekrutmen ini. Ya. Kita ini sebenarnya kan perusahaan HR consultant. Iya. Ada psikolognya kita juga. Iya. Kita dari 2007 sudah melakukan assessment. Iya. 2016 kita sudah mulai develop online test, tapi lebih ke arah untuk internal kita sendiri. Iya. Pandemi kemarin kita men-switch paradigma bahwa banyak rekan-rekan kita juga butuh. Ya, rekan-rekan seprofesi kita. Bahkan juga banyak relasi-relasi perusahaan, klien-klien kita juga butuh. Akhirnya kita mengembangkan sistem yang dedicated. Kalau dulu dibuat untuk kita, sekarang kita cloning sistemnya, dedicated ke masing-masing klien kita. Itu customize atau memang udah ada modulnya gitu? Custom. Oh, custom sesuai kebutuhan perusahaan? Iya. Oh. Jadi konsentrasi kita sebenarnya membuatkan algoritma online test. Oh, gitu. Jadi algoritma kita, algoritma inilah yang kita berikan kemudahan kepada perusahaan. Iya. Butuh tesnya seperti apa sih? Mau pakai database, data bank soal kita boleh, pakai soal yang mereka juga boleh, karena kita penekanan lebih ke arah pembuatan algoritma tadi. Oh, gitu. Kita buatkan ini tidak hanya untuk perusahaan doang gitu ya, tapi juga kepada psikolognya juga. Jadi kita ada bentuk report yang lebih ke arah rekap
rekap itu datanya itu biasanya yang membaca itu psikolognya. Iya. Tapi ada juga perusahaan yang maunya udah berupa uraian cerita. Oh. Nah, itu juga kita bisa buatkan. Hmm. Yang menarik, Pak, Heeh. sistem kita ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oh, bisa dipergunakan ya? Bisa. Tapi kita kasih catatan. Hah? Kalau mau tes, psikotes, Iya. sebaiknya ditentukan jadwal. Oh. Ya, Iya. karena buat apa juga orang dites jam 12 Iya, malam. udah ngantuk. Nah, itu dia. Filosofi disiplin profesinya kita Iya. masih tetap dijaga. Jadi jangan sampai gara-gara sistem standby 24 jam sehari maka orang oke, tes sebisanya aja. Nah, itu kita kasih tanda Iya, silang iya. tuh. Nah, itu isinya apa aja tuh, Pak? Hmm. Modul tes itu, online Oke. tes ini. Ada berbicara tentang kapasitas berpikir. Heeh. Ya, jadi kalau tes kapasitas berpikir ini sebenarnya kita mau menelaah sesuai dengan kebutuhan Kognitifnya industri. jadi yang dia. Kognitifnya, Heeh. atau kalau dalam bahasa sehari-hari orang suka bilangnya tes intelijensinya Iya. gimana sih, gitu kan? IQ-nya gitu ya. Iya. Heeh. Itu kita mengukur taraf itu juga, bahkan kita bisa mengetahui lebih lanjut ya, Heeh. logika verbalnya, Oh. logika numeriknya, karena berkaitan dengan pekerjaan. Ada Iya. pekerjaan yang membutuhkan orang mudah untuk diajak komunikasi. Iya. Heeh. Ada pekerjaan yang lebih aware terhadap angka-angka. Iya, accounting, keuangan gitu ya. Iya, kayak gitu semua kita melakukan tes, memprofiling ya. Tapi juga ada sikap kerja. Ya, sikap kerja apa yang ini sebenarnya disesuaikan dengan values perusahaan. Iya. Kita mengacu ke sana. Nah, bedanya kita kalau di algoritma ini adalah kita justru mendengarkan dari klien ya, mau tes sikap kerjanya seperti apa. Kita memberikan usulan, tapi kalau ada request kita Bisa, akan ya. Karena berbeda-beda mungkin ya setiap perusahaan itu ya. Singkat cerita, soal aja kadang berbeda. Oh. Pengennya soal ini gitu ya. Kayak cerita gampang, ada soal yang mau diekspresikan dengan saya, ada mau diekspresikan dengan aku. Ya kan? Ya, balik lagi karena kita sistemnya dedicated, itu bukan isu buat kita sih. Iya. Bisa di-adjust lah itu ya. Iya. Termasuk bentuk tingkat kesulitannya. Oh. Ya. Jadi karena kebetulan kita ini memang melakukan pengembangan alat ukur. Jadi kalau yang isunya seperti itu sebenarnya bukan big issue juga buat kita. Karena kan kita juga punya alat ukur sendiri. Kita melakukan riset dan kita memberikan opsi kepada perusahaan. Mau pakai yang kita riset ini juga boleh. Ya. Nah, itu prosesnya berapa lama tuh si kandidat mengikuti tes online Ikut ini? tes ya. Ada yang biasanya kurang lebih 1,5 jam. Atau tergantung kalau misalnya si klien perusahaan itu requestnya soalnya banyak, itu bisa jadi 3 jam atau bahkan sampai dengan 4 jam setengah hari lah. Iya. Dia mempergunakan internet berarti ya online itu ya? Betul. Mempergunakan internet. Iya. Berarti kan dia harus prepare di internet ya. Takutnya yang gangguan apa? Ya. Ada kendala di situ, Pak, biasanya? Sementara sih karena zaman sekarang kebanyakan orang sudah punya smartphone ya. Iya. Karena kan kebetulan alat tes kita ini bisa dilaksanakan di laptop, tablet maupun smartphone. Smartphone bisa ya. Macam-macam sistem juga bisa. Iya. Jadi biasanya sih tidak menjadi kendala. Iya. Ya. Itu berapa lama tadi durasinya? Ada yang 1,5 jam sampai 4 jam. Sampai 4 jam. Yang membedakan nih? Banyaknya soal. Oh, banyaknya soal. Ya, jadi ada perusahaan yang ingin soalnya rangkaian tesnya itu kita sebutnya baterai tes. Iya. Rangkaian set soalnya itu banyak, ada yang lebih sedikit gitu. Nah, itu kalau misalnya posisinya ada yang staff, manajerial atau malah sampai direktur, itu berbeda mungkin ya? Soal bisa jadi sama, tetapi ibaratnya standar kelulusannya berbeda atau interpretasinya berbeda. Iya. Ya karena kan antara staff, manajer sama direktur kan berbeda-beda ya. Maksudnya kalau ini kan masih tingkat operasional, ya udah ke konsep, tanggung jawabnya berbeda. Iya, betul. Betul. Nah, itu menarik juga. Kalau sekarang ini ya, itu mendukung proses kerja di bagian rekrutmen, acquisition, talent acquisition ya. Jadi kalau kemarin butuh waktu lama mengatur jadwal, sekarang cukup. Karena udah orang janjian nggak datang juga. Nah, itu dia. Betul.
kedua belah pihak, kandidat bermasalah, Iya. tim dari perusahaan pun sebenarnya juga Iya. karena yang direkrut kan nggak cuma satu, gitu Iya, kan. iya. Nah, sebenarnya solusi menarik ketika kita, ini salah satu solusi Iya. menarik ya untuk online test ini. Dan uniknya di kita adalah kita membuat, karena kita tim psikolog juga kan, Iya. pengalaman sekian lama di assessment ini kita coba tuangkan dalam program, sehingga ada part tertentu yang program bekerja secara otomatis. Iya, iya. Ya, kalau kebutuhannya tes massal, tes cepat segala macam, sistem otomatis bisa kita gunakan. Iya, Tapi kalau nanti kebutuhannya sudah yang lebih spesifik atau di level-level tertentu yang perlu one on one, ya tetap kita masih mendukung assessment center kok. Iya. Tergantung kebutuhan, balik Iya, lagi. iya, iya. Ya mungkin yang nonton juga bertanya-tanya nih Pak, kira-kira mahal nggak kalau mereka misalnya suatu company mau mempergunakan jasa online test ini ya Pak ya, Iya. untuk rekrutmen ya. Balik lagi saya belum tahu nih kebutuhannya. Iya, ya, iya. kebutuhannya seperti Tapi ya apa. kira-kira average atau inilah harga ininya. Khusus yang buat di networknya Bapak, saya bisa kasih khusus Pak. Saya bisa kasih khusus ya. Artinya kita punya program yang memang sudah di setup khusus ya. Iya. Kemarin ini beberapa tahun pas kita ulang tahun ke-14, Iya, iya. ya, kita sempat buat program 1,4 juta untuk 3 bulan. 1,4 juta Iya. pasti Tapi waktu usia Phonebread ke-14 Iya, Pak. Sekarang kita ada program yang baru, ini kita buatkan 3 juta untuk 3 bulan. Oh. Ya, kok lebih mahal? Iya. Pertama, sekarang kita sudah punya bentuk format laporan yang berbeda. Iya, iya. Jadi nanti bisa ditanyakan gitu ya. Tapi jumlah Kandidat. ya jumlah peserta tesnya justru saya bertanya kepada perusahaan, memang butuh tesnya berapa banyak sih? Nanti kita bisa support ya kayaknya. Oh. Selama kalau 3 bulan itu. paket itu berapa banyak? Ada batasnya? Khusus yang buat Bapak nanti saya bisa berikan Oh. khusus. Ya, tinggal sebut nama Bapak. Ya. Nah, para penonton tuh nanti kalau mau Pak Richard nih sebut nama saya. Itu dia. Pak, nanti mungkin saya cantumkan di itu ya deskripsinya ya nanti ya. Boleh. Untuk kontak personnya ya Pak ya. Kalau Boleh. ada yang mau berminat ya. Ya. Soalnya kan sekarang memang inilah diperlukan yang model-model begini kan ya, online test. Ya. Ya karena juga perusahaan kami juga saya mengalami udah janji-janji mau datang, saya udah mempersiapkan diri untuk interview kan, udah sampai ke tahap itu. Lah saya tanya HR, mana? Udah jam segini? Iya nggak jadi Pak. Iya. Betul, tanpa ada kabar. Nggak ada kabar. Iya, iya. Ya ntar saya telepon dulu mana orang. Iya. Ya. Iya. Memang program ini kita buat, program algoritma online test ini sebenarnya untuk menjawab tantangan di Zaman, bidang ya. rekrutmen ya. Iya. Jadinya tim dari perusahaan pun bisa lebih efisien, produktivitas kerjanya meningkat gitu ya. Dalam waktu yang bersamaan sebenarnya beberapa aktivitas pekerjaan tuh bisa berjalan. Iya, iya. Ya kan? Itu yang kita cari-cari kalau dari sudut perusahaan kan ya. Iya, iya. Tapi bukan berarti SDM-nya di cloning, bukan, Iya, tapi iya. kita berikan support tools Iya. untuk memang memudahkan dia juga untuk bekerja secara lebih produktif. Betul, betul. Iya. Emang harus begitu sih zaman sekarang Iya. ya. Teknologi harus membantu ini semua kegiatan Iya. kita kan, kita dibantu. Nah, yang menarik Pak, Iya. kita punya jargon gini, hasil bisa diperoleh secepat bayangan. Udah kayak siluman. Betul. Jadi kita aware bahwa kebutuhan rekrutmen itu memang tinggi sekali. Tinggi karena itu garda terdepan sih kita. Betul. Perusahaan kan gimana bisa berjalan kalau nggak ada sumber daya manusianya? Iya. Jadi dasar dari itu juga yang membuat kita berpikir bahwa perusahaan harus cepat mendapatkan hasil. Betul, Ya, iya. makanya ya itu tadi jargonnya adalah hasil kita bisa berikan secepat Iya. bayangan. Luar biasa. Iya, ngomong-ngomong ini Pak, ya SDM, terus human capital segala. Kenapa sih Pak Richard tuh tertarik mengurus manusia-manusia ini? SDM kan bukannya ini Pak ya, mengurus orang tuh dibandingkan mengurus barang kan lebih inilah tantangannya lebih besar mengurus orang gitu ya. Nah, kenapa sih dulu tertarik juga masuk psikologi? Jadi psikologi ini. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya, ya karena kebetulan daya tarik aja kali ya. Passionnya di situ, artinya pengembangan SDM itu menarik. Kita melihat bagaimana SDM itu bisa bertumbuh. Tapi SDM bertumbuh pun harus seirama dengan kebutuhan dari industrinya. Iya. Kan itu seperti keseimbangan ya. Iya.
industri bertambah besar butuh SDM yang siap juga. SDM bertumbuh bersiap kalau nggak diikuti dengan perusahaannya, tempatnya bertambah besar juga jadinya bingung kan? Iya. Makanya dari sini kita menciptakan program yang harusnya seirama. Iya. Ya ini kalau ditanya singkat cerita saya nggak ada jawaban pastinya sih ya. Tapi memang ketika melihat itu bertumbuh, SDM bertumbuh, perusahaan bertumbuh, itu punya kepuasan tersendiri aja. Walaupun karena saya konsultan ya. Saya melihatnya di tempat klien-klien, ya. Tapi begitu melihat itu bertumbuh, saya merasanya bahwa wah ini memang sesuai dengan disiplin ilmu saya, minatnya saya, sehingga ketertarikan itulah yang membuat stimulasi bagi saya untuk exploring yang lebih besar lagi. Iya. Nah dulu waktu masuk fakultas psikologi, karena memang suka dari kecil. Maksudnya ada orang kan yang memang suka relasi dengan orang gitu. Pak Richard suka nih Pak ya? Saya kalau dibilang orang galak loh Pak. Oh ya? Orang kalau yang baru kenal bilangnya galak gitu kan. Padahal kalau orang yang udah tahu, nggak tahu ya, mesti nanya juga sih ya. Nggak seperti yang dibayangkan itu ya. Jadi kalau dibilang suka berinteraksi sama orang ya sebenarnya saya model orang yang cenderung introvert juga sebenarnya. Gitu. Tapi saya lebih melihat bahwa bagaimana sih orang itu bisa bertumbuh sesuai dengan lingkungan sekitarnya, di tempat komunitasnya, ya termasuk tempat bekerja kan part dari komunitas ya. Itu punya kebahagiaan tersendiri saja sih. Mungkin itu juga talent yang diberikan kepada saya begitu kan, untuk bisa menstimulasi itu. Nah kalau Pak Richard sendiri melihat sumber daya manusia ini, terutama Indonesia, sumber daya manusia Indonesia ini ke depan nih Pak, kira-kira bagaimana ya, maksudnya kita ini kan untuk Indonesia masih ya akan menuju ke negara maju lah. Nah untuk menjadi negara maju kan diperlukan sumber daya manusia yang maju juga gitu loh. Nah kira-kira bagaimana Pak Richard melihat sumber daya manusia Indonesia saat ini nih? Ya kalau saya melihat bahwa sumber daya manusia Indonesia itu banyak dan itu keunggulan sebenarnya, modal ini ya. Banyak secara number itu keunggulan dan sebenarnya secara kualitas pun kita punya kemampuan yang cukup mumpuni gitu ya. Tinggal sebenarnya kita mensesuaikan dengan kebutuhan industri. Memang namanya mengembangkan usaha itu never ending story kan ya. Jadi tidak ada juga istilah yang ini expert SDM that's it. Kan nggak ada begitu juga karena perusahaan di tempat yang menaunginya bertambah besar, kompleksitas pekerjaannya bertambah, masalah bertambah besar, justru membutuhkan kita untuk development yang lebih besar lagi juga. Itu ceritanya kan siklusnya seperti itu. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya SDM kita tuh banyak yang terampil, mumpuni, banyak hal yang kadang-kadang ya belum dieksplor. Ya. Gitu ya. Saya pernah punya contoh kasus. Saya men-challenge anak SMK untuk nih bibit baru ya Pak. Dengan kemampuan ini kebetulan jurusannya adalah di rekayasa perangkat lunak, programmer gitu ya. Saya men-challenge, ini saya butuh, ini kalau kaitannya dalam industri saya online test, saya mau ngetes sparring partner gitu kan. Timnya kita mendevelop ini, kita pengen lihat kalau bibit ngeliatnya apa sih. Kita memberikan arahan, kita kasih stimulasi gitu ya. Outputnya cukup menarik loh, antara yang bibit sama yang senior. Sebenarnya itu kalau ditanya outputnya itu mendekati, ya. Padahal yang ini berpengalaman, yang sana bibit judulnya. Berarti sebenarnya bibit-bibit kita pun kalau dikasih mentor yang cukup, dikasih studi kasus yang cukup, itu jangan-jangan melebihi malah senior-seniornya ya. Iya, menjawab kebutuhan industri. Menjawab ya. Tinggal masalahnya mentornya ini yang harus kita kita latih lah ya. Begitu juga yang expert mendapatkan studi kasus yang baik, mentor yang bagus juga supaya lompatannya jauh lebih besar. Nah, ini menjawab pertanyaan Bapak tadi, SDM kita sebenarnya banyak dan terampil. Banyak dan terampil ya. Wah, ya berarti menuju Indonesia Emas 2045 ya cukup menunjang lah ya SDM kita ya. Cukup menunjang, tapi jangan cepat-cepat berpuas diri habis itu kita nggak develop ya. Tetap harus development dikembangkan terus ya. Nah Pak, ada pesan-pesan buat inilah yang
human capital praktisi di perusahaan-perusahaan ini mungkin juga menonton video ini Pak, bagaimana mereka harus menyikapi dan perkembangan zaman saat ini ya, terutama teknologi yang makin cepat berkembang, juga manusia-manusianya yang ini makin berkembang juga karena pengaruh teknologi ya. Ya, memang ini challenge buat kita bersama baik itu yang di capital maupun yang di pengusaha maupun yang kita sebagai yang bekerja gitu ya. Memang PR kita untuk selalu melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan industrinya. Itu yang paling dekat. Kalau mau yang lebih jauh sedikit adalah kita harus mikirin 2-3 tahun bahkan beberapa tahun ke depan apa sih kebutuhan industri kita ya di bidang profesinya masing-masing. Digitalisasi apa yang menunjang karena orang berpikir kerjanya mau lebih produktif. Ya, perusahaan mikirnya maunya lebih efisien gitu. Tapi bukan berarti SDM-nya itu dikurangin, kan nggak mungkin juga. Tapi justru yang kita sentuh adalah produktivitas atau output kerja dari SDM itu yang semakin cepat, semakin banyak, kualitasnya semakin baik. Ya, nah kita memang harus berpikir ke arah sana. Yang di capital menstimulasi bagaimana SDM yang di bawahinya, dinaunginya itu bukan tim kerja internal ya, tapi yang dinaungi secara keseluruhan juga. Dia bisa lebih produktivitasnya tambah tinggi lagi. Ya, kalau singkat cerita ngukurnya gimana sih? Outputnya lebih banyak nggak? Dengan biaya lebih terkendali. Lebih cepat nggak? Ya, stimulasi-stimulasi itu sangat dibutuhkan. Ya inilah ya. Perlu, karena ada tantangan tersendiri, perlu juga inilah effort yang lebih bagaimana mengembangkan ini Pak ya. Termasuk kalau perlu trainingnya pun lebih terarah. Jangan asal training juga ya. Ya kadang-kadang mengejar target juga. Mengejar target. Ikut training. Iya. Saya kebetulan dulunya ini suka menyelenggarakan ini Pak, Firewalker Training. Jadi kalau saya berpikir gini, orang tuh perlu di-challenge untuk berani untuk melangkah lebih jauh. Tapi motivasi yang itu pun harus diimbangi dengan ukuran pekerjaannya itu apa. Saya suka ngasih singkat ceritanya gini, orang kalau udah termotivasi terus apa? Dia bisa termotivasi kalau diikuti dengan output kerja yang terarah. Itu baru bermanfaat. Dia bertumbuh, perusahaan bertumbuh. Jangan sampai individunya bertumbuh, perusahaannya diam di tempat. Atau kebalikannya. Nah, itu harus seirama. Seimbang juga tuh ya antara karyawan dan perusahaan gitu ya, tumbuh bersama. Karena kalau karyawannya bertumbuh, perusahaan enggak, dia akan cari. Nah Pak, ada nggak pesan buat anak-anak muda nih yang mungkin mereka masih bingung dalam memilih karir ke depannya, kemudian juga bingung menentukan apa sih yang cocok buat saya? Karena saya banyak menemukan anak-anak muda yang bingung tuh. Nah, ada ini nggak Pak, pesan-pesan atau tips dari Pak Richard nih buat anak muda? Ini mainan baru zaman sekarang. Saya sebutnya mainan ya. Karena kalau dari saya belum pernah sih main tuh nggak serius tuh. Artinya kalau kita main serius kan main totalitas ya. Kalau kita pas lagi main secara totalitas tuh kita nggak berasa sebenarnya itu kita juga motivasi kita berinteraksi, passion kita terlibat, tujuan kita pengen main itu juga terlibat gitu ya. Itu secara natural akan berpadu gitu ya. Sama seperti kalau kita dalam memilih pendidikan, karir juga sama. Seperti kita itu tadi istilahnya bermain tadi, kita memang harus menemukan passionnya kita apa. Semakin banyak, nih kalau masih statusnya student ya, semakin banyak kita stimulasi, kita akan semakin kaya dan kita akan semakin tahu, oh yang ini saya seneng nih di sini, yang ini saya kayaknya kurang begitu minat. Gitu. Oh dia berarti harus banyak menggali ya. Kan orang tanya passion saya tuh apa juga bingung kok tanya. Jangan nyuruh kita sebagai psikolognya untuk atau ya menemukan passion mereka. Jangan. Walaupun kita punya alat tes untuk mendeteksi itu dan lain-lain, tapi tetap dari yang bersangkutan harus lebih berperan ya. Karena mencoba itu dalam kita bekerja ya, itu akan jauh lebih kaya gitu ya.
gitu. Ya, jadi harus dia menemukan passion ini anak muda ya, Iya. supaya nanti dia bisa menyesuaikan karir apa yang dia akan ambil di masa depannya gitu ya. Betul. Iya. Begitu juga, begitu dia sudah terstimulasi, Iya. nanti akan muncul ide-ide kreativitas yang mungkin Heeh. di eranya mereka terpikirkan, di eranya kita Iya. dulu nggak kepikirkan. Iya, iya. Karena Beda. stimulasinya lebih banyak, Heeh. keterampilan mereka yang sekarang juga lebih banyak Iya. gitu ya. Heeh. Itu menemukan solusi-solusi yang lebih menarik sih. Iya, iya. Ya, luar biasa nih jadi para anak-anak muda ya. Jadi kalau yang masih bingung dengan karir, mau ngambil karir apa, depan mau nanti bekerja di mana, mau kuliah di mana, ya mulai gali lah passionnya apa gitu ya. Kan kalau di kegiatan pendidikan tuh suka ada organisasi-organisasi gitu kan. Iya, Nah, mulai itu terlibat gitu terlibat. ya. Heeh. Aktif, terlibat, dan berkarya. Iya, aktif, terlibat dan berkarya, pesan dari Pak Richard buat anak-anak muda ya. Jadi para anak muda dimanapun Anda berada, kalau Anda dengar cerita-cerita dari Pak Richard ini, sharing dari Pak Richard bahwa Anda harus aktif, terlibat dan berkarya untuk Anda menentukan masa depan Anda sendiri. Karena masa depan Anda yang tentukan sendiri, bukan orang lain. Iya. Ya, apabila Anda suka dengan video kami, obrolan pada hari ini, silahkan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada orang-orang lain di sekitar Anda sehingga mereka juga mendapat manfaat, mendapat inspirasi dari cerita-cerita narasumber saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ini adalah buku ke-8 saya, berbentuk novel, bergenre novel, berjudul Menembus Waktu. Buku ini berkisah tentang perjalanan hidup saya, kisah nyata, sejak saya kecil hingga dewasa ini. Buku Menembus Waktu ini akan saya berikan kepada para narasumber saya, yang mana hari ini narasumber saya Pak Richard akan saya berikan buku Menembus Waktu ini. Pak Richard, ini buku novel saya, Menembus Waktu, kisah nyata perjalanan hidup saya berikan buat Pak Richard dan semoga berkenan untuk membacanya. Oke. Terima kasih Pak sudah jadi narasumber di Gemas. Baik, terima kasih. Sukses. Wah, ini inspirasi menarik. Menembus waktu. Menembus Waktu. Ya.